Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Republika, 3 bek veteran pergi, Inter Milan rombak total lini belakang. Inter Milan terpaksa harus merombak total lini belakang mereka di musim panas ini, setelah kontrak Matteo Darmian, Francesco Acerbi, dan Stefan de Vrij habis. Bursa transfer Inter Milan tidak hanya soal mencari pengganti Denzel Dumfries di sisi kanan yang meninggalkan klub menuju Real Madrid, tapi juga harus menemukan pengganti 3 bek veteran yang akan meninggalkan San Siro. Klub harus meremajakan lini belakang secara keseluruhan, dengan 3 pemain veteran, Matteo Darmian, Francesco Acerbi, dan Stefan de Vrij, sama-sama mengakhiri kontrak mereka musim panas ini dan tidak akan diperpanjang. Ketiganya selama ini memainkan peran yang sangat penting dalam berbagai kesuksesan Inter beberapa musim terakhir, sehingga kepergian para pemain senior tersebut akan otomatis membuka kebutuhan besar untuk mencari penggantinya. Untuk kasus De Vrij, masa depannya kemungkinan besar membawanya keluar Italia, dengan Panathinaikos di Yunani sebagai peminat paling serius yang mengincarnya, bahkan beberapa laporan menyebut proses negosiasi sudah selesai. Selain itu, menurut laporan Republika, Inter tidak menyerah dengan impian untuk mendapatkan tanda tangan Nico Paz, dan untuk kebutuhan lini belakang, klub juga merayu Trevoh Chalobah dari Chelsea, yang secara kebetulan juga diminati Como. Media Italia, Andrea Cambiaso prioritas Inter, Carlos Augusto kuncinya. Inter Milan menjadikan Andrea Cambiaso sebagai prioritas utama pengganti Denzel Dumfries, sembari menunda negosiasi Curtis Jones dan Oumar Solet. BP Marotta dan Piero Ausilio menegaskan tidak akan terlibat dalam perang tawaran untuk mencari pengganti Marco Palestra, yang sudah hampir resmi menandatangani kontrak dengan Chelsea. Sejumlah nama akan dievaluasi dengan tenang dalam beberapa hari mendatang bersama Christian Cifu. Menurut Corriere della Sera, opsi pertama mengarah pada Andrea Cambiaso, pemain yang akan dilepas Juventus dan sudah lama diminati Inter. Sang pemain dibanderol 30 juta euro, dan prosesnya bisa mudah dengan melibatkan salah satu dari David Fratesi atau Carlos Augusto, sebagai bagian dari kesepakatan. Opsi lain termasuk Dan Ndoye dari Nottingham Forest, yang dibeli klub tersebut dari Bologna senilai 42 juta euro tahun lalu, dengan Fratesi juga berpotensi dilibatkan untuk memudahkan transaksi ini. Nama lain yang dipertimbangkan termasuk Valentin Norton-Cuvi yang kini diminati Napoli, ex-pemain Fiorentina, Kayot yang sekarang di Brentford, serta Dodo yang kontraknya akan berakhir di Fiorentina. Pemain muda Inter, De Vrij jadi rebutan klub Serie B dan Eropa. Bursa transfer kembali menyorot salah satu talenta muda milik Inter Milan, yakni Giacomo De Vrij. Winger kelahiran 2006 tersebut kini menjadi incaran sejumlah klub, baik dari Italia maupun luar negeri, setelah menjalani masa peminjaman yang cukup dinamis bersama Juve, Stabia dan Bari. Meski masih berstatus pemain muda, perkembangan De Vrij terus dipantau banyak pihak. Situasi ini membuat masa depannya di Inter kembali menjadi bahan pembicaraan hangat di bursa transfer. Menurut laporan Tutto Mercato Web, Ascoli menjadi salah satu peminat paling serius untuk mendapatkan jasa De Vrij. Klub yang baru saja kembali ke Serie B tersebut tengah membangun proyek tim yang kompetitif untuk musim baru. Setelah sukses meraih promosi, Ascoli ingin memperkuat skuad dengan pemain muda berbakat yang sudah memiliki pengalaman di level profesional. Tidak hanya dari Italia, minat terhadap Giacomo De Vrij juga datang dari luar negeri. Klub Belanda, Feyenoord disebut ikut memantau perkembangan sang pemain. Klub yang terkenal dengan pengembangan talenta muda tersebut melihat De Vrij sebagai proyek jangka panjang yang potensial. Selain itu, klub Kroasia, Hajduk Spalato juga masuk dalam daftar peminat. Mereka dikenal cukup aktif merekrut pemain muda dari liga-liga top Eropa untuk memberikan menit bermain lebih banyak. Sky Sports, Inter Milan ikut kejar Anan Halaili, winger favorit Cifu dibanderol 25 juta euro.
Inter Milan bergerak cepat menyusun ulang strategi di bursa transfer musim panas ini, setelah gagal mengamankan Marco Palestra dan peluang merekrut Nico Paz semakin sulit terwujud. Nerazzurri kini mengalihkan fokus ke sektor bek sayap. Nama terbaru yang muncul dalam radar klub adalah Anan Halaili, pemain milik Union Saint-Gilloise yang disebut menjadi salah satu target utama untuk memperkuat sisi kanan permainan Inter Milan. Laporan terbaru dari Sky Sport Italia menyebutkan bahwa Inter kini masuk dalam persaingan untuk mendapatkan tanda tangan pemain berusia 21 tahun tersebut. Menurut Sky Sport, kebutuhan mendatangkan pemain sayap kembali menjadi prioritas utama Inter Milan. Kepergian Denzel Dumfries serta gagalnya beberapa target sebelumnya membuat manajemen bersama pelatih Christian Cifu mempercepat pencarian pemain yang sesuai dengan filosofi permainan tim. Anan Halaili menjadi salah satu nama yang paling menarik perhatian. Pemain yang saat ini membela Union Saint-Gilloise itu dinilai memiliki profil ideal untuk mengisi sektor sayap, baik karena kecepatan, kemampuan menggiring bola, maupun fleksibilitas bermain di beberapa posisi menyerang. Dan Ndoye jadi opsi konkret Inter untuk pengganti Denzel Dumfries. Inter Milan dikabarkan kembali mempertimbangkan dan Ndoye untuk mengisi kekosongan sisi kanan, dengan David Fratesi berpotensi jadi penentu negosiasi. Inter Milan harus kembali mencari bek sayap kanan usai Marco Palestra resmi menjadi pemain Chelsea. Kekosongan yang ditinggalkan Denzel Dumfries di sisi tersebut membuat Giuseppe Marotta dan Piero Ausilio sudah menjajaki berbagai alternatif. Menurut laporan terbaru dari Corriere dello Sport, salah satu nama yang kembali masuk pertimbangan adalah mantan bintang Bologna, dan Ndoye. Pemain asal Swiss yang saat ini berlaga di Piala Dunia ini disebut bersedia kembali ke Serie A, usai musimnya di Liga Inggris berjalan berat, hanya mencetak 1 gol dan kesulitan beradaptasi pada paruh kedua musim bersama Nottingham Forest. Ndoye sebenarnya sudah lama masuk radar Inter sejak musim panas 2024. Ketika penampilannya di Euro menunjukkan kualitas besar yang dimilikinya. Di usia 25 tahun, ia dianggap sebagai profil yang sudah terbukti dan bisa diandalkan. David Fratesi disebut bisa menjadi penentu dalam negosiasi ini. Ex-pemain Sassuolo tersebut ingin menjadi pemain inti, dan opsi pindah ke Nottingham Forest tidak terlalu menarik baginya karena ia lebih memilih bertahan di Italia. Romano, here we go. De Vrij sepakat gabung Panathinaikos. Era Stefan De Vrij di Inter Milan akhirnya mencapai garis finish. Setelah 8 musim menjadi salah satu pilar pertahanan Nerazzurri, bek asal Belanda itu dipastikan akan melanjutkan karirnya bersama Panathinaikos. Kabar tersebut dikonfirmasi langsung oleh pakar transfer ternama, Fabrizio Romano, yang menyebut kesepakatan antara kedua belah pihak telah tercapai. Pengumuman resmi kini tinggal menunggu proses administrasi dan tes medis. Melalui pembaruan terbarunya di akun X, Fabrizio Romano memberikan label khas "Here we go", tanda bahwa transfer telah rampung secara prinsip. Menurut Romano, Stefan De Vrij akan terbang ke Athena pada hari Senin untuk menjalani tes medis, sebelum menandatangani kontrak bersama Panathinaikos. Transfer ini juga dikoordinasikan oleh agen sang pemain, Federico Pastorello, yang berhasil menyelesaikan negosiasi dengan klub asal Yunani tersebut. Here we go, Real Madrid jual lagi Nico Paz ke Como, cuan 600%, Inter gigit jari. Klub La Liga, Real Madrid nampaknya akan segera mendapatkan kucuran dana segar. Mereka dikabarkan akan menjual kembali Nico Paz ke Como dengan harga yang fantastis. 2 tahun yang lalu, Real Madrid memutuskan untuk menjual Nico Paz ke Como. Pada saat itu mereka menjual sang pemain di angka 6 juta euro. 2 musim terakhir, Paz berkembang pesat di bawah asuhan Cesc Fabregas di Como. Di musim panas ini, Real Madrid memutuskan untuk mengaktifkan klausul buyback sang gelandang seharga 10 juta euro dari Como. Dilansir Fabrizio Romano, Como tidak membiarkan Real Madrid memulangkan Paz. Mereka memutuskan untuk membeli lagi sang pemain dari Real Madrid. Dalam laporannya,
Romano menyebutkan bahwa pihak Como sudah memutuskan untuk membeli lagi Nico Paz dari Real Madrid usai Los Blancos mengaktifkan klausul pembelian permanen sang pemain. Klub Serie A itu harus membayar harga yang sangat mahal untuk mendapatkan jasa Paz. Mereka menyetor uang sekitar 60 juta euro ke manajemen Real Madrid untuk mempermanenkan jasa Paz. Como menilai sang pemuda adalah pemain yang sangat penting bagi tim mereka. Itulah mengapa mereka memutuskan untuk keluar uang banyak untuk memboyong sang pemain. Veneto, Inter Milan harus waspada manuver Atletico untuk Oumar Solet. Oumar Solet sudah menyepakati gaji 2,4 juta euro dengan kontrak 5 tahun dengan Inter Milan, namun Udinese masih bertahan pada banderol 25 juta euro. Oumar Solet sudah tidak sabar pindah ke Inter Milan, usai menyepakati kesepakatan ekonomi dengan Inter Milan, namun, menurut Messaggero Veneto, masa depannya kini tidak lagi sepasti yang diperkirakan. Hal ini terjadi usai ketertarikan mendadak dari Atletico Madrid muncul, di mana klub asal Spanyol tersebut yakin bisa menggoda bek Prancis berusia 26 tahun ini dengan tawaran ekonomi lebih tinggi. Di sisi lain, Inter sendiri belum menemukan solusi untuk memenuhi permintaan Udinese, yang tetap bertahan pada banderol 25 juta euro untuk bek yang mereka rekrut gratis dari Salzburg pada September tahun 2024 berkat manuver Gino Pozzo. Kesepakatan dengan Udinese inilah yang selama berminggu-minggu belum berhasil dicapai Inter, dan detail ini sama sekali bukan hal kecil. Atletico Madrid sangat memahami pola negosiasi Udinese, mengingat mereka pernah merogoh kocek 35 juta euro tunai untuk Rodrigo de Paul pada 2021, ditambah 20 juta euro plus bonus untuk Nahuel Molina, dalam transaksi yang juga melibatkan peminjaman Nehuen Perez yang kemudian dibeli permanen senilai 8 juta euro. Matteo Moretto, tunggu status kontrak baru, Inter pantau Gianluca Mancini. Inter Milan dikabarkan terus memantau situasi negosiasi perpanjangan kontrak Gianluca Mancini dengan AS Roma. Nerazzurri tertarik mendatangkannya. Inter Milan tetap aktif mencari bek tengah baru musim panas ini, meski berbagai negosiasi lain seperti Oumar Solet masih berjalan. Salah satu nama yang turut dipantau klub adalah Gianluca Mancini, bek AS Roma yang kontraknya akan berakhir 2027. Jurnalis Matteo Moretto, dalam siaran di kanal YouTube Fabrizio Romano, menjelaskan posisi Inter Milan terhadap situasi ini, di mana sang pemain masuk dalam salah satu target tim Nerazzurri di musim panas ini. Inter sedang mencari bek tengah, satu-satunya hal yang ingin saya tegaskan kembali adalah, katakanlah Inter tetap menjadi penonton yang berminat terhadap apa yang menjadi negosiasi perpanjangan kontrak antara Roma dan Mancini, ujar Moretto. Gianluca Mancini bagaimanapun memiliki kontrak yang akan berakhir 2027, benar bahwa kedua pihak sudah sangat dekat, tapi mereka sudah sangat dekat sejak lama, jadi singkatnya, sekarang kita akan pahami bagaimana perkembangan dan bagaimana situasi ini akan berjalan, tapi Inter bagaimanapun tetap, saya ulangi dan tegaskan kembali, menjadi penonton yang berminat terhadap situasi ini. Inter bersaing dengan Everton demi dapatkan bek senior City, John Stones. Inter Milan kini memasuki persaingan untuk mendapatkan bek tangguh asal Inggris, John Stones. Setelah meninggalkan Manchester City, Stones tersedia sebagai pemain bebas transfer dan telah menarik minat dari berbagai klub, termasuk Everton dan raksasa-raksasa Italia seperti Inter dan Napoli. Kehadiran Stones sebagai agen bebas menjadi peluang emas bagi Inter, terutama mengingat kebutuhan mendesak mereka akan tambahan kekuatan di lini pertahanan. Hal ini terjadi setelah kepergian dua punggawa, Francesco Acerbi dan Stefan de Vrij. Dengan demikian, Inter giat mencari bek tengah baru sepanjang musim panas ini, meskipun ketertarikan terhadap Oumar Solet mulai mendingin dalam beberapa pekan terakhir. Kehadiran Stones, dengan rekam jejaknya yang mentereng di Liga Inggris dan kancah internasional, menjadi opsi menarik tanpa biaya transfer. Pada usianya yang ke-32,
Stone menawarkan pengalaman berharga di Liga Champions dan lebih dari 1 dekade berkiprah di level tertinggi sepak bola. Namun, catatan kebugarannya menjadi salah satu pertimbangan penting karena dalam beberapa musim terakhir, dia sering absen akibat cedera. Nottingham Forest siap boyong Fratesi, usai jual Elliot Anderson ke Manchester City. Klub Liga Inggris, Nottingham Forest, dikabarkan siap melakukan belanja besar setelah hampir merampungkan penjualan gelandang Elliot Anderson ke Manchester City. Dana segar dari transfer fantastis tersebut membuka peluang bagi Forest untuk mendatangkan 2 gelandang baru sekaligus. Salah satu nama yang kini menjadi target utama adalah gelandang Inter Milan, David Fratesi. Menurut laporan Sky Sports UK, Nottingham Forest berada di ambang kesepakatan untuk menjual Elliot Anderson ke Manchester City. Transfer tersebut disebut bernilai sekitar 130 juta euro, angka yang memberikan ruang finansial sangat besar bagi Forest untuk memperkuat skuad menghadapi musim baru. Awalnya, manajemen klub hanya berencana merekrut 1 gelandang tengah pada bursa transfer kali ini. Namun, perkembangan positif dalam negosiasi Anderson membuat strategi mereka berubah. Kini Forest dikabarkan ingin mendatangkan 2 gelandang sekaligus, untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan sang pemain. Sommer, Scudetto Inter memang indah, tapi ada hal yang jauh lebih berarti. Musim ini menjadi salah satu periode paling berkesan dalam karir Yann Sommer. Setelah membantu Inter Milan meraih gelar Serie A, kiper asal Swiss itu kini menikmati libur musim panas yang berbeda dari biasanya. Usai memutuskan pensiun dari tim nasional Swiss, Sommer akhirnya bisa merasakan liburan panjang tanpa harus mengikuti agenda internasional. Dalam wawancara bersama majalah Swiss, Schweizer Illustrierte, penjaga gawang berusia 37 tahun itu mengenang perjalanan luar biasa bersama Inter Milan, berbicara tentang tim nasional Swiss, hingga mengungkapkan rasa kecewanya atas kegagalan Italia lolos ke Piala Dunia. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Sommer memiliki waktu istirahat yang benar-benar panjang. Selama masih membela tim nasional Swiss, hampir setiap jeda kompetisi selalu diisi dengan pertandingan internasional. Kini, setelah mengakhiri karirnya bersama timnas, ia bisa menikmati masa liburan dengan lebih tenang. Ini pertama kalinya saya memiliki liburan sepanjang ini. Saat masih bermain untuk tim nasional, saya tidak pernah bisa menikmatinya. Musim ini sangat panjang, sangat intens. Kami memainkan begitu banyak pertandingan dan melakukan begitu banyak perjalanan. Sekarang saya senang akhirnya bisa sedikit beristirahat, ujar Sommer. Menurutnya, padatnya jadwal sepanjang musim membuat waktu pemulihan menjadi sangat penting, agar kondisi fisik dan mental kembali segar sebelum memulai musim baru.